IPA itu adalah segala sesuatu yang ada di alam ini. Yang di alam ini apa saja sih? Ya segala sesuatu yang ada di sekitar kita, maupun benda yang kecil seperti bakteri, virus yang tidak kelihatan dengan mata, ataupun yang paling terbesar yaitu jagat raya seperti matahari, bulan, planet itu juga merupakan objek IPA. Kemudian benda hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia itu juga merupakan objek IPA. Benda mati juga merupakan objek IPA. Contohnya benda-benda di sekitar kalian, tanah, air, udara, kemudian meja, kemarin kalian ada yang jawab kulkas, mesin cuci, batu, itu semua juga merupakan objek IPA. Nah, dalam pengamatan objek IPA, kalau kita mengamati suatu benda, pasti kita akan kita ingin mengetahui ukurannya. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Jadi pengukuran itu apa sih yang dipelajari? Yaitu yang disebut dengan besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Jadi tadi misalnya tinggi panjang meja, kemudian tinggi badan kalian, umur kalian, suhu tubuh atau suhu ruangan, massa itu juga merupakan besaran yang bisa diukur. Jadi massa ini seperti gini loh. Misalnya kalian menimbang. Jadi selama ini kita salah. Kalau kita menimbang itu kita katakan itu adalah berat badan, padahal itu adalah massa badan kita. Jadi kalau dalam IPA berat badan itu kita katakan massa. Kalau berat itu dalam IPA harus dikalikan dengan gravitasi bumi. Oleh sebab itu makanya kalau dalam IPA kita menimbang suatu benda itu dikatakan massa. Kemudian satuan itu adalah ukuran dari besaran tadi. Misalnya panjang tadi satuannya dalam meter, suhu satuannya adalah derajat Celcius. Nah, kalian cari sendiri. Kalau umur itu satuannya apa, tinggi badan satuannya apa, kemudian massa itu satuannya apa. Nah, dalam pengukuran biasanya kita akan mengkonversi atau mengubah satuannya. Misalnya 1 kilometer kita rubah menjadi meter. Nah, itu berapa? Kenapa bisa 1000? Nanti kita akan lihat caranya. Kemudian 1 kilogram bisa menjadi 1000 kilogram. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ini yang dikatakan dengan konversi. Nah, kemudian ini adalah contoh soalnya. Misalnya 1 kilometer itu berapa meter? Cara mendapatkannya adalah kita harus melihat, kalian harus hafal juga tangga konversi ini. Jadi tangga konversi ini dari kilometer ke hektometer, dekameter, meter, sentimeter, desimeter, dan milimeter. Setiap turun ke bawah dari kilometer ke hektometer itu menjadi 10 ukurannya. Hektometer ke dekameter itu adalah 10 juga. Dekameter ke meter 10. Meter ke sentimeter 10. Sentimeter ke desimeter 10. Desimeter ke milimeter itu juga 10. Nah, sekarang kita lihat. Dari 1 kilometer menjadi meter itu berapa 10-nya? 1, 2, 3, ya kan? Nah, berarti 10-nya tinggal kita tulis di sini. 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan berapa? Ada yang bisa? 10 kali 10 100. 100 kali 10 1000. Atau kalau mau mudah, kalian hitung saja nolnya. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 1, nolnya 3. 1, 2, 3. Nah, sudah dapat 1 kilometer 1000 meter. Sudah jelas ya? Sekarang coba satu lagi. Kalau 1 meter berapa sentimeter? Kita lihat lagi di tanda konversinya. Coba lihat nih, kilometer, hektometer, dekameter, meter. Nah, dari meter ke sentimeter itu turunnya 10. Nah, berarti tinggal tulis saja. Berarti 1 meter sama dengan 10 cm. Sudah
Sudah jelas ya anak-anak? Sekarang Ibu coba satu soal lagi. Misalnya 2 km berapa meter? Berarti sama dengan cara yang tadi, hanya saja karena ini 2, berarti kalian harus mengalihkan 2 dikali 1000 tadi. Atau 2 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 2000 meter. Sudah jelas ya anak-anak? Sekarang yang agak lebih sulit yaitu dari 1 meter menjadi kilometer. Ini tadi kan dari ini 1 kilometer menjadi meter. Sekarang dibalik. Kalau 1 meter berapa kilometer? Kita tinggal lihat lagi tangganya. Berarti kalau tadi kan turun. Kalau turun, ingat-ingat berarti kalian dikali. Nah, kalau ke atas dari meter ke dekameter, dekameter ke hektometer, hektometer ke meter, berarti dibagi. Nilainya juga tetap sama ya, 10. Jadi bagaimana caranya kalau dibagi? Berarti 1/10 dikali 1/10 dikali 1/10 sama dengan 1/, ini 10 kali 10 kali 10, 1000. 1/1000 ini artinya bagaimana? Artinya 1 dibagi 1000. Bagaimana 1 bagi 1000? 1 dibagi 1000 kan tidak bisa, berarti. Nah anak-anak, sekarang bagaimana cara membagi 1 bagi 1000? Caranya begini, 1 dibagi 1000. 1 dibagi 1000 bisa nggak? Tidak bisa kan? 1 dibagi 1000 berarti kita taruh dulu 0. 0 kali 1000, 0 kan? Dikurang 1 dikurang 0, 1. 1 dibagi 1000 bisa nggak? Tidak bisa, berarti kita turunkan dulu di samping. Jadi kalau kita turunkan berarti kita tambahkan 0, koma. Jadi 10 dibagi 10, 0. 0 dikali 10 masih 0 juga, dikurang 0, 10. Kemudian 10 bagi 1000 belum bisa, kita turunkan lagi 100. 100 dibagi 1000 belum bisa juga, berarti tambahkan 0. 0 dikali 1000, 0 kan, dikurang 0, 0, 1. Belum bisa lagi 100 bagi 10, turunkan kembali di sampingnya 1000. Nah sekarang 1000 bagi 1000 berapa? 1, berarti hasilnya 1 dibagi 1000 sama dengan 0,001 kilometer. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas belum? Nanti tolong diulang-ulang kembali ya supaya kalian sampai jelas. Sekarang kita mengkonversi massa. 1 kilogram ada berapa gram? Coba lihat di tangga ini. Kita tinggal mengganti saja, kalau kilometer jadi kilogram, hektometer jadi hektogram, dekameter jadi dekagram, meternya jadi gram, sentimeter jadi sentigram, kemudian desimeter jadi desigram, dan milimeter jadi miligram. Jadi ukurannya juga sama. Jadi misalnya 1 kilogram menjadi gram kan berarti turunnya 1, 2, 3. Semua juga sama nilainya, yaitu 10. Nah berarti tinggal kita kalikan lagi. Berarti 1 kilogram sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000 gram. Udah bisa kan anak-anak? Kemudian misalnya 2 kilogram sama dengan berapa gram? Nah kalau 1 kilogram 1000 gram berarti tinggal 2 dikali 1000 sama dengan 2 kali 1000 berapa? 2 kali 1 2, kasih 0, 3, 1, 2, 3, berarti 2000 gram. Nah untuk perhitungan berikutnya ini juga sama. Kalau tadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram, kalau ibu balik 1 gram berapa kilogram? Itu artinya berarti 1/10 dikali
1/10 dikali 1/10 atau sama dengan 1/1000 atau sama dengan 1 dibagi 1000. Kalau kalian masih bingung, jadi seperti tadi 1 dibagi 1000 sama dengan 0,001 kilogram. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Nah, coba nanti kalau belum jelas diulang-ulang kembali melihat video ini, karena kalian ibu akan berikan soal latihan dan harus bisa mengerjakan. Itu saja anak-anak, materi kita pada hari ini. Tetap semangat ya, belajar dengan sungguh-sungguh.